Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hafid Arkom, CGP Angkatan 9 dari SD 2 Getas Pejaten Kudus. Kali ini saya akan menyampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Demonstrasi kontekstual modul 1 1A6. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus berpihak pada murid dan mengenal karakter murid sehingga sesuai dengan kodrat alam maupun zaman, agar murid dapat memahami tujuan pengajaran dan akhirnya memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangenkarsa tuturi handayani. Slogan ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberikan dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didik dapat mencapai kesuksesan. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat jujur, tulusan, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan keterjaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi manusia pada zaman tertentu. Asas trikon terdiri dari 3 aspek, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Dari pusat pendidikan, dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan dalam pendidikan, namun pada intinya KHD berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Pengaplikasian filosofi pendidikan KHD di SD 2 Getas Pejaten. Yang pertama, pembelajaran yang bervariasi berpihak pada anak. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang mewadahi bakat anak. Ketiga, pembiasaan baik seperti membaca Asmaul Husna tiap pagi, sholat duha, sholat duhur berjamaah, memberi salam pada guru, upacara bendera untuk mendidik budi pekerti dan kedisiplinan dan cinta tanah air pada anak. 4. Pembuatan KOSP dan program sekolah di awal tahun pelajaran dan deklarasi anti-bullying yang ditandai komite, guru, orang tua murid, dan semua stakeholder di sekolah sebagai wujud contoh aplikasi Trikon. 5. Sosialisasi Gus Jigang, gelar karya, mengikuti kegiatan sedekah bumi di Desa Getas Pejaten sebagai wujud pengaplikasian kodrat alam, mengajarkan anak nilai luhur masyarakat Kudus, bagus, ngaji, dagang, praktek dagang digelar karya, dan melestarikan budaya daerah Desa Getas Pejaten sebagai bentuk kearifan lokal. Sistem Among, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Setelah semua filosofi pendidikan KHD diterapkan dan diprogram baik di sekolah, diharapkan peserta didik memiliki karakter yang baik, segala kebiasaan positif yang sudah diajarkan dapat berjalan otomatis. Tantangan pastinya ada, di antaranya rendahnya minat motivasi siswa untuk mengikuti program sekolah. Selanjutnya, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh memahami pemikiran KHD dan penerapannya yang berpihak pada murid. Dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Adapun beberapa solusinya antara lain, yang pertama menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi untuk menarik minat siswa. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk menguatkan kompetensinya dalam pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, sebagai guru tidak boleh bosan memberi contoh teladan baik bagi murid, misal yang sederhana.
Jika kita melihat sampah, kita pungut dan masukkan tong sampah. Terakhir, kepala sekolah mengalokasikan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur keberhasilannya adalah ketika siswa dapat berperilaku positif, baik dalam mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan berbudi pekerti luhur dapat berjalan tanpa paksaan lagi, tanpa perintah lagi, otomatis, seolah-olah mereka membutuhkan hal tersebut untuk bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.